Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 200501150225 dari kelas BSIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori feminisme sebagai pilihan materi saya dan juga pemenuhan tugas akhir mata kuliah teori sastra. Teori feminisme sebagai sistem gagasan juga kerangka kerja dan studi kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berevolusi dan perspektif yang berpusat pada perempuan. Ini sejarah panjang sebagai cerminan dari tanggung jawab tentang bagaimana mewujudkan keadilan bagi umat manusia menjadi nyata. Feminisme menyulut kesadaran muslim tentang realitas ketidaksetaraan gender. Kesadaran ini mengarah pada pemahaman bahwa pengasingan ketidakseimbangan gender dimulai dengan perbedaan makna teks-teks agama dengan realitas historitas. Perpaduan antara teori feminis sebagai bagian dari teori modern dan studi Islam atau interpretasi kontemporer hukum agama menawarkan solusi masalah kemanusiaan melalui keseimbangan penilaian pada wanita dan pria, menemukan nilai-nilai Islam yang relevan dalam pengaruh utamaan gender memiliki dampak positif pada keadilan sosial. Mengembangkan studi Islam sebagai cara menemukan nilai esoteris yang mendasari kehidupan dalam kerangka transformasi sosial keagamaan, menegaskan bahwa Islam tidak hanya membahas masalah klasik dan teologis tetapi juga mengilhami umat manusia untuk menghakimi dan memperlakukan sesama umat manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat dan dihormati dan diperlakukan secara adil. Feminisme lahir awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul A One's Own 1929. Secara etimologis, feminis berasal dari kata femme atau woman, berarti perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan atau jamak. Sebagai kelas sosial, tujuan feminis adalah keseimbangan, interrelasi gender dalam pengertian yang lebih luas. Feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun sosial pada umumnya. Teori feminis sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya erat berkaitan dengan konflik keras ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminis merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki. Keberagaman dan perbedaan objek dengan teori dan metodenya merupakan ciri khas studi feminis. Dalam kaitannya dengan sastra, bidang studi yang relevan diantaranya tradisi literar perempuan, pengarang perempuan, pembaca perempuan, ciri-ciri khas bahasa perempuan, tokoh-tokoh perempuan, dan sebagainya. Kaitannya dengan kajian budaya, permasalahan perempuan lebih banyak berkaitan dengan kesetaraan gender. Feminis khususnya masalah-masalah mengenai wanita pada umumnya dikaitkan dengan emansipasi, gerakan kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki, baik dalam bidang politik dan ekonomi, maupun gerakan sosial budaya pada umumnya. Dalam sastra emansipasi sudah dipermasalahkan sejak tahun 1920-an, ditandai dengan hadirnya novel-novel balai pustaka dengan mengemukakan masalah-masalah kawin paksa yang kemudian dilanjutkan pada periode 1930-an yang diawali dengan layar terkembang karangan Sultan Takdir Ali Jabbar. Contoh dominasi laki-laki baik dalam bentuk tokoh-tokoh utama karya fiksi yang tergantung dalam karya sastra maupun tokoh faktual sebagai pengarang dapat dilihat baik dalam sastra lama maupun sastra berubah sejak tahun 1990-an, sejak lahirnya novel-novel populer yang diikuti dengan hadirnya sejumlah pengarang dan tokoh perempuan. Sebagai pengarang wanita memang agak jarang. Sepanjang perjalanan sejarah sastra Indonesia terdapat beberapa pengarang perempuan, antara lain Saryamin, Hamidah, Suwarsi, Jojo Puspito, dan Hadini, Oka Rusmini, Ayu Utami, dan lain-lain. Menurut Salden 1986, ada 5 masalah yang bisa muncul dalam kaitannya dengan teori feminis, yaitu masalah biologis, pengalaman, wacana, ketaksadaran, dan masalah sosioekonomi. Perdebatan terpenting dalam teori feminis
timbul sebagai akibat masalah wacana sebab perempuan sesungguhnya termarginalisasikan melalui wacana yang dikuasai oleh laki-laki. Pada dasarnya, teori feminis dibawa ke Indonesia oleh Thieu. Kenyataan ini pun sekaligus membuktikan bahwa teori-teori Barat dapat dimanfaatkan untuk menganalisis sastra Indonesia dengan catatan bahwa teori adalah alat bukan tujuan. Tokoh-tokoh feminisme yang berpengaruh dalam wacana feminisme diantaranya adalah 1. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dan The Second Sex menetapkan dengan sangat jelas masalah dasar feminis modern. Bila seseorang wanita mencoba membatasi dirinya sendiri, ia mulai dengan berkata, "Saya seorang perempuan." Tidak ada laki-laki yang berbuat begitu. Kenyataan ini mengungkapkan ketidaksemestiran dasar antara istilah maskulin dan feminis. Yang kedua, Betty Friedan. Betty Friedan mentengahkan dalam bukunya The Feminism Myth versi pragmatik dari bentuk kepastian perempuan. Menurutnya, perempuan merupakan kaum yang pasif atas bentuk kebudayaan yang tepat sebagaimana anggapan feminitas oleh kaum patriarkat. Yang ketiga, Germany Greer. Gagasan Germany Greer dat kesamaan dengan Friedan yang tertuang dalam The Female Announce. Keduanya menolak untuk membedakan gambaran, tetapi menyatukannya dalam pendekatan yang tidak berkelas. Greer memperkirakan bahwa ada bentrokan dalam pahaman feminis. Ramalan emansipasi perempuan akan selalu menjadi teoritas, mudah dibaca dan pragmatis. Yang keempat adalah Kate Millett dan Michael Bird, feminisme politis. Suatu tingkatan penting dalam feminis modern dicapai oleh Kate Millett dalam buku Seksual Politik 1970. Ia mempergunakan istilah patriarki atau pemerintah ayah untuk menguraikan sebab penindasan wanita. Patriarki meletakkan perempuan di bawah laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagai laki-laki yang inferior. Aliran-aliran feminisme. Sebagai gerakan modern, feminisme yang mulai berkembang pesat sekitar tahun 1960 di Amerika berdampak luas. Gerakan ini membuat masyarakat sadar akan kedudukan perempuan yang inferior. Dampak dari gerakan ini juga dapat dirasakan dalam bidang sastra. Perempuan mulai menyadari bahwa dalam karya sastra pun terdapat ketimpangan mengenai pandangan tentang manusia dalam tokoh-tokohnya. Beberapa aliran yang penting untuk diketahui para pengiat dan pemerhati gender untuk mengoptimalkan kajian dan pemikiran mereka diantaranya adalah 1. Feminisme liberal. Gerakan ini muncul pada awal abad 18 bersamaan dengan lahirnya zaman pencerahan. Tuntutannya adalah kebebasan dan kesamaan terhadap akses pendidikan, pembaruan hukum yang bersifat diskriminatif. Yang menjadi dasar pemikirannya adalah pandangan rasionalis serta pemisahan ruang privat dan publik, sehingga feminis liberal memperjuangkan atas kesempatan yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan. Yang kedua, feminisme Marxis tradisional. Gerakan ini mendasarkan pada teori Marxis di mana para penganutnya memperjuangkan perlawanan terhadap sistem sosial ekonomi yang eksploitat terhadap perempuan dan penindasan terhadap perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam sistem produksi. Seiring dengan revolusi proletar yang berhasil meruntuhkan sistem kelas, maka penindasan terhadap perempuan diprediksi juga akan hilang. Yang ketiga, feminisme radikal. Gerakan ini mengacu pada konsep biologikal esensialis atau perbedaan esensi biologis. Suatu pendekatan bahwa apa saja yang berhubungan dengan makhluk laki-laki adalah negatif dan menindas. Penganut aliran ini juga menolak adanya institusi keluarga baik secara teoritis maupun praktis. Yang keempat, feminisme sosialis. Gerakan ini merupakan sintetis dari gerakan feminis radikal dan Marxi. Gerakan ini beranggapan bahwa perempuan tereksploitasi oleh dua hal, yaitu sistem patriarki dan kapitalis. Dan yang kelima adalah ekofeminis. Gerakan ini lebih memfokuskan pandangannya pada analisis kualitas feminim dan mengkritik dengan tajam pada aliran feminisme modern lain atau liberal, radikal, Marxis, dan sosial.
dengan mengatakan bahwa ketidakadilan gender bukan semata-mata disebabkan oleh konstruksi sosial budaya, akan tetapi juga oleh faktor intrinsik. Selanjutnya adalah kritik feminisme dan ragamnya. Kritik sastra feminis adalah studi sastra yang mengarahkan fokus analisisnya pada perempuan. Dasar pemikiran feminis dalam penelitian sastra adalah upaya pemahaman kedudukan peran perempuan seperti yang tercermin dalam karya sastra Soeharto 2002. Kritik sastra feminis merupakan salah satu ilmu disiplin sebagai respon atas berkembang luasnya feminisme di berbagai penjuru dunia. Secara garis besar, Fuller menyebutkan kritik sastra feminis sebagai reading as a woman, pembaca sebagai perempuan. Yoder juga menyebutkan bahwa kritik sastra feminis itu bukan pengkritik perempuan atau kritik tentang perempuan. Arti sederhana kritik sastra feminis adalah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan. Dalam buku pengertian kritik sastra feminis, Soeharto mengutip pernyataan Yoder 2002. Membaca sebagai perempuan berarti membaca dengan kesadaran untuk membongkar paraduga dan ideologi kekuasaan laki-laki yang androsentrisme atau patriarkat. Berikut ini merupakan jenis-jenis kritik sastra feminis yang berkembang di masyarakat menurut Dr. Andes Ekarini 2002. A. Kritik ideologis. Kritik sastra feminis ini melibatkan perempuan, khususnya kaum feminis sebagai pembaca yang menjadi pusat perhatian. Pembaca wanita adalah citra serta stereotip wanita. Dalam karya sastra kritik ini juga meneliti kesalahpahaman tentang perempuan dan sebab-sebab mengapa perempuan sering tidak diperhitungkan, bukan nyaris diabaikan. Ginoritik. Ginoritik disebut juga dengan kritik yang mengkaji penulis wanita. Sebagai kritik sastra feminis, ini berbeda dari kritik ideologis. Jenis kritik sastra feminis ini berbeda dari kritik ideologis karena yang dikaji di sini adalah masalah perbedaan. Berarti studi yang ditulis oleh perempuan mengenai perbedaan antara tulisan perempuan dengan tulisan laki-laki. C. Kritik sastra feminis sosialis. Jenis kritik ini meneliti tokoh-tokoh wanita dari sudut pandang sosialis, yaitu kelas-kelas masyarakat. Selain itu, kritik feminis ini mencoba mengungkapkan bahwa kaum wanita merupakan masyarakat yang tertindas, umumnya merupakan cermin penciptanya. E. Kritik feminis lesbian. Kritik ini bertujuan untuk mengembangkan definisi yang cermat tentang makna lesbian. Kemudian akan ditentukan apakah definisi ini dapat diterapkan pada definisi penulis atau pada teks karyanya. F. Kritik feminis ras atau etnik. Sebagaimana halnya dengan pengkritik sastra ideologi dan pengkritik sastra lesbian, pengkritik sastra etnik ini membuktikan keberadaan sekelompok penulis feminis etnik beserta karya-karyanya, baik dalam kajian perempuan maupun dalam kajian kanon sastra tradisional dan sastra feminis. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan sedikit tentang teori feminisme. Teori feminisme ini memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi dari fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik ras, dan terutama karena adanya konflik gender. Feminisme mencoba untuk mendekonstruksi sistem yang menimbulkan kelompok yang mendominasi dan didominasi, serta sistem hegemoni di mana kelompok subdoria terpaksa harus menerima nilai-nilai yang ditetapkan oleh kelompok yang berkuasa. Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah dan kelompok yang dianggap lebih kuat. Penggunaan teori ini dalam kritik sastra adalah untuk mengupas lebih mendalam sebuah karya sastra dari segi feminisme, yang berarti sebuah kedudukan yang akan diberikan oleh pengarang kepada kaum wanita dan karya sastranya. Berbagai ragam kritik feminisme yang dapat digunakan untuk membedah sebuah karya sastra diantaranya adalah kritik ideologis, genokritik, sastra feminis sosialis, psikoanalitik, lesbian, dan etnik. Sebagai saran, saya akan menyampaikan bahwa feminisme ini harus berani melihat permasalahan secara konseptual. Jika perempuan banyak diteliti menggunakan teori yang tidak relevan bagi generasi mendatang, maka feminisme tidak akan banyak membantu kemajuan perempuan. Jika feminisme berpolitik dengan
berpolitik dan bergulat dengan praksis tetapi masih mengadopsi konseptual feminisme yang hegemonik, maka feminisme akan mengalami jalan buntu. Karena itu, penulis menyarankan agar perjuangan feminisme tidak saja direalisasikan di dalam politik praksis, tetapi juga bergulat dalam konseptualisasi teori feminisme, sehingga dapat memperbaiki serta menambah kekurangan yang terjadi di ranah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.